Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat sekalian di channel Ahsanu Amala dalam program Naos Ngaji Online Session dengan topik spesial Akademi Ramadan. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan sepanjang hayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan semua generasi penerus beliau yang melanjutkan risalah hingga saat ini. Tak lupa pula doa yang terbaik kita haturkan kepada para guru yang telah menjadi jalan sampainya ilmu kepada kita semua. Semoga beliau-beliau senantiasa dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak. Semoga ilmu yang akan dikaji akan menghadirkan keberkahan serta menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menumbuhkan semangat kita untuk memperbanyak melakukan amal-amal sholih. Pada bagian satu ini kita akan berbincang mengenai jenis, hikmah, dan juga syariat puasa. Referensi yang digunakan untuk kami berbagi kepada sahabat semuanya, yang pertama adalah buku Fikih Puasa, karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, buku Seri Fikih Kehidupan, bagian topik puasa, karya Dr. Ahmad Sarwat LCMA, Fikih Islam wa Adillatuhu, karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan Daurah Fikih yang diisi oleh para pengajar-pengajar dari Rumah Fikih Indonesia. Masuk pada bagian bahasan yang pertama, yaitu ragam puasa. Berdasarkan hukumnya, puasa dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori puasa wajib, puasa sunnah, puasa yang makruh, dan puasa yang diharamkan. Yang masuk dalam kategori puasa wajib adalah puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan pada bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian juga yang kedua adalah puasa qadha, yaitu puasa yang wajib dijalankan sebagai bentuk pengganti karena meninggalkan puasa pada bulan suci Ramadan karena hal-hal yang diperbolehkan, yang kita kenal dengan istilah uzur syar'i. Kemudian yang masuk ketiga dalam puasa wajib adalah puasa nazar, yaitu puasa yang dijalankan karena seseorang memiliki hajat tertentu dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa, maka ketika hajatnya terpenuhi, yang bersangkutan harus menunaikan puasa sebagai bentuk menunaikan janji yang sudah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah puasa kafarah, yaitu suatu bentuk denda yang dibayarkan karena melakukan pelanggaran terhadap syariat, dan pelanggaran ini bisa berupa melanggar sumpah ataupun suami istri yang melakukan ibadah di tengah hari dengan sengaja pada kondisi sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan. Adapun kategori puasa yang masuk dalam puasa sunnah yang pertama adalah puasa Daud. Berdasarkan hadis Bukhari nomor 3420, puasa Daud merupakan puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pelaksanaannya dengan cara bervariasi antara berbuka dan berpuasa. Jadi 1 hari berpuasa, kemudian besoknya berbuka, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua adalah puasa pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 9, 10, dan 11. Di mana tujuan puasa 3 hari ini adalah untuk menyelisihi Yahudi, sekaligus sebagai bentuk kehati-hatian apabila ragu dalam penentuan masuknya awal bulan Muharram. Kemudian yang ketiga masuk kategori sunnah adalah puasa pada bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 8 yang kita kenal dengan puasa Tarwiyah, dan tanggal 9 yang kita kenal dengan puasa Arafah. Di mana tujuan utama puasa ini adalah agar merasakan nikmat sebagaimana yang dirasakan oleh para jamaah haji di Tanah Suci. Yang di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1162 disampaikan, barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian puasa yang lain yaitu puasa pada 6 hari bulan Syawal,
di mana keutamaan orang yang berpuasa pada 6 hari bulan Syawal sama seperti orang yang berpuasa setahun penuh, sebagaimana disampaikan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1164. Kemudian jenis puasa yang lain yaitu puasa Ayyamul Bid, puasa yang dijalankan selama 3 hari pada pertengahan bulan Hijriyah pada kalender Komariah, di mana kebaikan daripada puasa Ayyamul Bid ini sebagaimana pada hadis riwayat Bukhari nomor 1178 bahwasanya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku agar aku tidak meninggalkan hingga aku mati, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan sholat duha, dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Lalu puasa yang lain yaitu puasa yang kita kenal dengan puasa Senin Kamis. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 747 bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berbagai amalan akan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Lalu pada puasa yang diperbanyak pada bulan Sya'ban, jadi tidak mengkhususkan pada hari-hari tertentu. Sebagaimana pada hadis riwayat Bukhari nomor 1970 dan hadis riwayat Muslim nomor 1156, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Kemudian yang termasuk dalam kategori puasa sunnah yang lain yaitu puasa pada bulan haram. Jadi mana bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kebaikan-kebaikannya dilakukan itu bisa berlipat-lipat kebaikannya dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, maka yang dimaksud dengan 4 bulan haram di sini adalah 1 bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan Muharram. Jadi 1 bulan berdiri sendiri, yaitu 1 bulan sebelum bulan Sya'ban, yaitu sebulan yang lalu, yaitu bulan Rajab. Kemudian 3 bulan yang lain ini berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Di mana pada bulan Muharram tersebut dan bulan-bulan yang lain yang masuk kategori bulan haram disarankan untuk memperbanyak amal-amal soleh, salah satunya yaitu berpuasa. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 1163, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi yang dimaksud dengan bulan Allah di sini adalah bulan Muharram yang merupakan bagian daripada bulan haram. Kemudian yang termasuk dalam kategori yang puasa makruh yang pertama adalah puasa yang mengkhususkan pada hari tertentu, yaitu mengkhususkan pada hari Jumat, hari Sabtu, ataupun mengkhususkan pada hari Ahad atau hari Minggu. Dimakruhkan juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, jadi tidak diikuti sehari sebelumnya atau diikuti sehari setelahnya. Dan puasa yang dimakruhkan yang lain yaitu puasa dahar. Ya, puasa dahar itu adalah puasa yang dilakukan setiap hari. Ya, jadi puasanya dilakukan setiap hari, walaupun tetap berbuka dan juga sahur, akan tetapi pelaksanaan setiap hari. Dan ini tidak dimakruhkan ya, karena tidak hanya melihat pada sisi mampu atau tidak melaksanakan, tetapi ajaran ini tidak ada. Di mana puasa sebagaimana tadi disampaikan, puasa sunnah yang paling tinggi itu adalah puasa Nabi Daud. Jadi sehari puasa, sehari berbuka. Jadi kalau secara fisik itu mampu, maka yang terbaik adalah menunaikan puasa Daud. Kemudian yang masuk dalam kategori puasa haram itu adalah puasa pada Idul Fitri, ya 2 hari raya. Idul Fitri 1 Syawal, kemudian puasa pada Idul Adha 10 Zulhijjah.
Kemudian puasa pada hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian puasa pada hari Syak. Nah, yang dimaksud dengan puasa hari Syak itu adalah puasa yang dilakukan pada hari yang menyebabkan keraguan. Dalam hal ini adalah ragu apakah sudah masuk bulan Ramadan ataukah belum. Karena hilal atau masuknya Ramadan ini tidak terlihat tandanya. Maka para ulama bersepakat apabila sudah mendekati Ramadan sebaiknya tidak melakukan puasa. Ya, ulama di sini sepakat yang dimaksud dengan hari Syak itu adalah pada tanggal 30 Sya'ban. Akan tetapi karena adanya keraguan apakah Sya'ban itu berjumlah 29 atau 30, maka semua ulama bersepakat bahwa puasa pada hari Syak atau hari yang ragu-ragu ini diharamkan. Jadi sehari ataupun 2 hari sebelum puasa Ramadan itu sebaiknya tidak melakukan puasa. Kemudian juga yang masuk dalam kategori haram adalah puasa wisol, yaitu berpuasa secara berturut-turut tanpa berbuka dan makan sahur. Jadi puasa wisol ini berbeda dengan puasa dahar. Kalau puasa dahar itu masih ada buka dan juga sahur, tetapi pada puasa wisol ini secara terus-menerus tanpa berbuka dan sahur. Dan keduanya ini sebaiknya tidak dilakukan. Kalau wisol diharamkan, kalau dahar itu dimakruhkan. Jadi ketika merasa mampu untuk menunaikan ibadah sunnah, puasa dengan puasa yang terbaik, maka cukup sampai ke puasa Daud, sehari puasa dan sehari berbuka. Masuk bahasan kita yang kedua yaitu tentang hikmah puasa. Puasa yang dilakukan memiliki banyak sekali hikmah. Adapun hikmah yang pertama itu adalah tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Kenapa puasa bisa memberikan hikmah menyucikan jiwa? Karena dalam proses kita puasa, kita harus mematuhi perintah-perintah dan juga menjauhi larangan-larangan, serta meninggalkan semua yang tidak diperbolehkan selama puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal ini akan menjadikan munculnya kesehatan pada jiwa dan menajamkan kondisi batin. Di mana di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan atau semisalnya, hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya bahwa kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut hanya adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan juga makanan karenaku. Sehingga jelas di sini bahwa ketika seseorang berpuasa dan langsung balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena balasannya langsung dari Allah, maka di sini adalah melatih dengan puasa itu akan menumbuhkan keikhlasan dan juga hal-hal kebaikan yang lainnya untuk proses penyucian jiwa. Yang kedua, puasa seringkali disebut sebagai syahrus shabar, yaitu bulan kesabaran. Ya, sebagaimana tadi kita ketahui bersama, di dalam puasa kita harus menjauhi larangan-larangan yang ada dan menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan kepada kita, maka secara tidak langsung itu akan menumbuhkan rasa kesabaran dan melatih diri untuk senantiasa bersabar. Di samping itu, hikmah puasa mampu menurunkan dorongan syahwat. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang belum mampu menikah, maka dianjurkan memperbanyak puasa. Maka di sini sangat jelas, adanya puasa itu mampu menurunkan dorongan syahwat terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian hikmah yang lain adalah menajamkan rasa syukur melalui nikmatnya berbuka dan hilangnya lapar dan dahaga. Jadi dengan adanya puasa seorang akan meningkat rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat yang diperoleh. Puasa juga dikatakan sebagai syahrul muwas. Ya, syahrul muwasa itu adalah bulan solidaritas, di mana puasa akan menghadirkan dan juga menumbuhkan jiwa kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Sebab dengan puasa seseorang akan merasakan bagaimana rasanya itu lapar.
sehingga dia bisa berempati kepada orang-orang fakir miskin ketika lapar. Sehingga kita akan lihat bagaimana di bulan puasa kita akan lihat banyak sekali orang itu mudah untuk kemudian bersedekah, membantu kepada sesamanya, karena itu sebagai bentuk hikmah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Dalam sisi kesehatan, puasa juga memberikan manfaat, sebab dengan berpuasa berarti kita memberikan waktu saluran pencernaan, ya, terutama lambung dan juga usus, untuk kemudian berhenti bekerja atau mengurangi kerja, sehingga membuat fungsi-fungsi tubuh itu jauh lebih bagus. Dan hikmah yang terakhir adalah seseorang yang berpuasa akan mendapatkan pahala secara khusus. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad disampaikan, 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu imam yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang dizolimi. Adapun syariat kaitannya dengan pelaksanaan puasa, maka kita kembali kepada pengertian daripada puasa itu sendiri. Puasa secara bahasa disebut dengan menahan diri atau al-imsyak. Ya, sebagaimana di dalam surah Maryam ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani shauman. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk menahan diri dari berbicara. Maka dari surat ini kita bisa melihat bahwa makna puasa atau shaum itu adalah kemampuan untuk menahan diri. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan puasa itu tidak hanya menahan, tetapi ada parameter-parameter secara jelas, yaitu menahan diri dari setiap hal yang membatalkan puasa. Jadi parameter yang pertama itu adalah parameter hal-hal yang membatalkan. Kemudian parameter yang kedua terkait dengan waktu, yaitu mulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Atau dengan kata lain, mulai dari masuknya waktu subuh sampai dengan menjelang maghrib. Ya, masuk waktu maghrib maksudnya. Dan disertai dengan niat. Jadi secara secara istilah, puasa ini harus mengandung 3 hal, yaitu menahan dari yang membatalkan, menahan diri dari waktu subuh sampai dengan maghrib, dan juga disertai dengan niat. Adapun syariat pelaksanaan puasa sebagaimana di dalam Al-Qur'an ayat 183 pada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu, agar kamu bertakwa. Selain di dalam Al-Quran, kita juga menjumpai syariat pelaksanaan puasa ini ada pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Katakanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa. Beliau menjawab, puasa Ramadan. Apakah ada lagi selain itu? Beliau menjawab, tidak ada kecuali puasa sunnah. Nah, demikian sahabat-sahabat, untuk bagian 1 ini kita sudah membahas tentang jenis-jenis puasa, kemudian keutamaan puasa, dan juga syariat puasa. Jangan lupa untuk kemudian melakukan subscribe agar sahabat-sahabat tidak tertinggal dengan video-video lanjutan dari bahasan Akademi Ramadan, dan jangan lupa pula untuk kemudian menyampaikan kepada sahabat yang lain, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai bekal terbaik kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.